ini kita akan mempelajari bab yang kedua dari fisika dasar 2, elektrostatika 2, yang isinya adalah medan listrik, kelanjutan dari yang pertama kemarin, gaya listrik ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Gauss, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan konduktor dan penggunaan hukum Gauss di dalam konduktor. Tentu saja di sela-sela itu nanti akan ada flux listrik. Yang pertama kali kita akan berbicara tentang medan listrik ya. Coba pertama kali kita bayangkan ada suatu partikel bermuatan ya, dua partikel bermuatan begitu ya. Nah, dua partikel bermuatan itu dia akan menimbulkan gaya antarnya ya, akan ada gaya tarik menarik maupun tolak menolak ya. Gaya ini berlaku pada jarak tertentu ya. Oke, jadi misalkan saja salah satu muatan itu saya buat menjadi kecil sekali, menjadi kecil, maka gaya tadi akan tetap ada walaupun muatan yang menjadi kecil ini menjadi sangat kecil atau mendekati nol, muatannya mendekati saya habiskan gitu. Nah, itu muatan ini tadi akan tetap menerima gaya ya, menerima gaya. Nah, dari sini kita bisa memunculkan suatu konsep medan, yaitu adalah kemampuan untuk menimbulkan gaya ya, jadi kemampuan untuk menimbulkan gaya. Jadi kalau saya punya satu muatan tunggal, kemudian saya menaruh muatan kecil yang mendekati nol sebagai muatan uji, maka muatan itu akan mendapatkan medan akibat dari muatan tunggal ini tadi. Jadi secara umum itu kita bisa definisikan medan itu merupakan besarnya gaya yang diterima oleh sebuah muatan ya dari muatan yang lain dibagi dengan muatan itu sendiri. Dengan catatan muatan tadi di nilainya akan dikecilkan ya, tetapi tidak nol. Kalau nilainya menjadi nol maka akan menjadi tak berinjak. Oke ya, jadi sudah di limit nilainya itu dihilangkan. Ya, ini adalah konsep dari medan listrik. Dan yang kedua, kalau kita bandingkan dengan konsep-konsep yang lain, itu kita mengenal ada medan gravitasi dulu di fisika dasar 1 ya, mengenal medan gravitasi, kemudian medan listrik, kemudian medan magnetik ya. Listrik dan magnetik itu akan kita pelajari di fisika dasar 2. Nah, medan gravitasi itu penyebabnya adalah massa. Karena ada massa maka ada medan gravitasi. Kalau medan listrik penyebabnya adalah muatan. Kalau medan magnet penyebabnya adalah gerak dari muatan atau arus ya, atau arus. Oke, jadi ini ketiga konsep medan yang hampir mirip dalam penggunaannya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu kalau kita lihat secara lebih detail dalam perumusannya, kita tadi tahu bahwasanya besarnya medan sama dengan limit medan uji, muatan uji Q0 tadi yang mendekati 0, gaya dibagi muatan uji tersebut, sehingga kita ketahui bahwasanya gaya itu rumusnya K Q0 per R kuadrat pada arah R dibagi dengan Q0. Maka kita akan mendapatkan E sama dengan K per R kuadrat ya, pada arah R. Ya, ini artinya kalau saya punya muatan Q yang positif itu by rules sesuai dengan perjanjian, maka arah medannya adalah keluar. Jadi arah medannya adalah keluar. R-nya ini adalah keluar arahnya kalau positif. Ya. Tetapi kalau Q-nya itu negatif, maka arah medannya adalah masuk. Jadi kalau positif arah medannya keluar, kalau negatif arah medannya adalah masuk. Nah, kemudian kita masuk ke aturan menggambar medan listrik ya. Jadi menggambar medan listrik seperti ini tadi itu membutuhkan aturan ya. Aturan yang pertama, bahwasanya medan listrik E itu searah dengan garis medan. Jadi kalau kita menggambar garis medan seperti ini katakanlah, nah itu berarti besarnya medan listrik itu searah dengan garis medan. Kemudian banyaknya garis yang masuk atau keluar sebuah muatan sebanding dengan besar muatan tersebut. Ya, jadi misalkan saya punya satu muatan, yang satu besar muatannya, yang satu kecil. Itu tentu saja muatan medan yang atau garis yang keluar dari muatan yang besar atau masuk muatan yang besar itu akan lebih banyak. Ya, densitas garisnya lebih banyak. Jadi banyaknya garis yang masuk lebih banyak. Oke ya. Dan
berapa banyak sebanding dengan muatan tersebut. Jadi kalau saya punya muatan yang gede ini sama dengan 2 kali muatan yang kecil, maka banyaknya garis ini 2 kali dari muatan yang kecil. Jadi kalau ini garisnya 10, ya ini adalah 5. Itu ya cara menggambarnya, memvisualisasikannya. Kemudian banyaknya garis yang menembus suatu luasan atau norma terhadap garis sebanding dengan kuat medan di daerah tersebut. Jadi kalau saya punya suatu luasan kecil begitu, itu kalau garis medan itu yang masuk di situ itu banyak, rapat begitu, itu kuat medannya besar. Ya, kuat medannya besar. Jadi bisa saya bayangkan kalau saya punya medan ya, bentuknya bulat begini, itu ada garis-garis medan yang arahnya keluar, ya, arah medan yang arahnya keluar tadi. Kalau saya hitung medan pada jarak jauh ini dan jarak dekat dengan muatan, tentu saja yang jarak dekat dengan muatan ini akan lebih rapat ya, akan lebih rapat garis-garis medannya, sehingga medannya akan lebih tinggi. Maksudnya semacam itu. Kemudian, nah ini bisa ditunjukkan kira-kira semacam ini, besarnya E itu sebanding dengan banyaknya garis medan dibagi luas. Nah, kalau luasnya sama dan garis medan yang masuk ke situ banyak, maka E-nya semakin besar. Garis medan harus mulai dari muatan positif atau dari tak hingga dan berakhir di muatan negatif atau tak hingga. Jadi kalau saya punya muatan di situ, kalau plus itu berarti garis medan asalnya dari muatan plus itu keluar. Jadi kayak keluar begini, ya. Nah bisa juga garis tadi itu arahnya dari tak beringga, entah dari mana masuk ke dalam satu sistem. Ya, itu biasa digunakan untuk menggambarkan medan yang seragam ya, medan yang homogen begitu. Itu tidak berasal dari suatu muatan, tetapi dari tak beringga katakanlah, tiba-tiba ada medan yang keluar juga di tak beringga, jadi ada medan yang arahnya ke sana semua gitu. Oke ya. Nah di sini kemudian muatan uji atau Q test tadi, muatan uji QT tadi itu diperjanjikan tandanya adalah positif ya, diperjanjikan tandanya positif, sehingga medan yang masuk pada suatu titik muatan uji itu adalah ke arah muatan uji itu ya. Garis medan tidak pernah berimpit. Nah ini seperti garis kontur, kalau kalian melihat peta kontur ya, garis medan tidak pernah berimpit ya, garis medannya itu dia berdampingan begitu, tidak pernah nempel. Oke ya, karena kenapa seperti itu, karena garis medan yang satu itu terpisah dengan garis medan yang lain ya, garis medan yang satu terpisah dengan yang lain, bisa berdekatan tapi tidak berimpit. Oke. Nah, kita bisa gambarkan seperti gambar sebelah kanan ini. Saya punya garis-garis yang warnanya oranye, ini disebut sebagai garis medan. Kemudian yang saya punya dua luasan, yang A dan luasan yang di B. Ya, jadi kalau saya punya luasan A yang lebih kecil daripada luasan B, maka secara otomatis densitas atau kerapatan garis medan di A itu lebih tinggi daripada di garis B. Kenapa? Karena kerapatan itu adalah banyaknya garis dibagi luasan, seperti sebelumnya nih tadi ya. Banyaknya garis medan dibagi luasan, sehingga otomatis kerapatannya lebih rapat yang di A. Jadi medan listriknya lebih besar yang di permukaan A itu daripada permukaan B. Oke ya. Kemudian magnitudo medan listrik di A juga lebih besar daripada di B, sesuai dengan bersama sebelumnya tadi. Nah dari sini kita bisa katakan bahwasanya garis pada lokasi yang berbeda itu menunjukkan pada arah yang berbeda. Garis pada lokasi yang berbeda menunjukkan arah yang berbeda. Jadi kalau kondisinya semacam ini berarti menunjukkan bahwasanya medannya tidak uniform. Coba kita lihat yang ini ya, yang atas itu arahnya ke atas, yang bawah itu arahnya tidak searah dengan yang ke atas, tidak melengkung ke atas, sehingga di tiap titik itu arah medannya berbeda. Oleh karena ini kita bisa katakan medan itu tidak uniform, tidak seragam. Oke, kita lanjut ke slide nomor 7 ya. Ini adalah contoh garis medan ya, garis medan kalau saya punya suatu medan, suatu muatan dipol ya,
di sini muatan plus dan di sini muatan minus begitu. Besarnya sama, ini plus Q, ini minus Q, maka saya bisa menggambarkan garis medan semacam ini. Ya, dari plus Q ke minus Q. Ya, dari plus ke minus. Besar banyaknya garis sama karena besarnya muatan sama. Ya. Nah, banyaknya garis sama yang keluar dari plus dan yang masuk ke minus. Nah, ini contoh dari dipol. Nah, kemudian arah medannya ya tergantung posisinya. Kalau posisi di titik P ini arah medannya ke arah sana. Kalau di titik atas ini itu arah medannya ke arah kanan. Kalau di titik di sini ke arah bawah. Kalau di sini ke arah masuk ke arah minus. Oke ya. Nah, kemudian kalau saya juga punya, bagaimana kalau muatan saya itu bentuknya batang semacam ini, batang positif. Nah, itu bisa saya gambarkan juga garis medannya semacam ini. Ya, menyebar gitu ya, menyebar dari suatu apa namanya permukaan benda bermuatan ya. Tapi yang perlu diingat di sini bahwasanya garis medan itu tegak lurus dengan permukaan. Tegak lurus dengan permukaan. Jadi kalau saya punya batang begitu, itu garis medannya itu ya kayak apa namanya sikat kamar mandi itu ya, sikat WC itu ya, yang apa namanya arahnya keluar dari satu batang. Oke. Nah, di sini saya bisa menentukan salah satu uh, variabel yang disebut sebagai densitas muatan dari sebuah garis. Biasanya dikenal dengan lambda, adalah besarnya muatan total dalam satu garis itu dibagi panjangnya. Jadi satuannya adalah kolom per meter. Atau kalau sering di dalam perhitungan itu kita bisa mengambil satu elemen kecil di sini. Maka kalau saya pakai elemen kecil ini dan biasanya diasumsikan konsentrasi muatan itu seragam. Jadi muatan itu seragam di dalam satu batang. Sehingga saya bisa mendapatkan dq per dx pada suatu titik ya, pada suatu titik. Yang besarnya adalah sebanding dengan q per l atau lambda itu tadi. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, kita lihat garis medan yang lain. Jadi misalkan saya punya suatu dua buah batang ya, yang batang satu sini plus, yang satu ini negatif. Saya ambil dua dimensi saja, suatu dua dimensi, berarti saya punya suatu batang begini, bisa dibayangkan ya. Maka akan ada garis medan dari plus ke minus ya, dari plus ke minus. Yang ujung-ujung sini arahnya agak keluar karena apa? Karena ini adalah ujung dari batang muatan ya, batang bermuatan, sehingga arahnya dia akan ke atas. Bisa dilihat di gambar sebelumnya ya, dia arahnya akan agak ke atas. Jadi, sehingga gambarnya menjadi semacam itu. Jadi di ujung-ujung itu ada lengkungan ya, garis medannya melengkung. Ini bisa kita anggap seragam, khususnya berada di area tengah sini ya. Tapi kalau di pinggir ini agak sulit kita mengatakan itu seragam, karena lengkungannya berbeda dengan yang di bawah. Oke, ini contoh gambaran garis medan dari suatu plat begitu ya, dua plat ya, sepasang plat. Nah, kalau saya punya model luasan ini, tentu saja saya bisa menentukan densitas muatan luasan sigma ya, sama dengan muatan total dibagi luas permukaan, atau dq per dA. Tapi dengan syarat tadi q tadi tersebar merata di seluruh luasan. Oke. Kemudian saya juga bisa mendapatkan volume. Kalau saya punya volume berupa bola begitu, itu medannya juga ke arah luar dari bola. Atau di sini tuliskan sebagai rho ya, atau densitas muatan volume, sama dengan besarnya muatan total Q besar ini dibagi dengan volume material yang punya, ya misalkan bola, volume bola. Atau kita bisa mengambil satu luasan kecil yang berupa dq per dv, juga sama dengan densitas muatan. Oke, nah kemudian bagaimana kalau saya punya tiga muatan, katakanlah superposisi, saya ingin menjumlahkan beberapa muatan. Contohnya ada tiga misalkan, yang satu namanya Q1, yang satu Q2, yang satu Q3. Saya pengen
menghitung berapa besarnya medan pada suatu titik O di sini. O titik. Nah, dengan demikian, kalau satu titik O di sini, di tengah sini ini, itu saya akan mendapatkan medan yang pertama itu E0, EO ini akibat Q1, kemudian akibat Q2, dan akibat Q3. Yang akibat Q1 itu arah medannya ke arah agak ke bawah, yang akibat E2 itu arah medannya horizontal, kemudian yang E3 arahnya agak ke atas sedikit. Nah, tentu saja karena E itu suatu vektor, maka penjumlahannya adalah penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor arahnya masih sendiri-sendiri ini ya. Ini R10, R20, dan R30. Ya, jadi ini penjumlahannya adalah penjumlahan vektor. Ya, tentu saja karena medan merupakan vektor, sehingga superposisinya adalah penjumlahan vektor. Oke. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan diskrit ya. Jadi sigma semacam ini dengan I adalah I sampai N. Jadi banyaknya muatan itu I sampai N. Jadi arah dari 10, 20, 30 dan seterusnya sampai N. Ya, sama dengan persamaan di atas. Jadi ini adalah persamaan diskrit ya. Jumlahan vektor tapi diskrit. Ya, dalam superposisi medan listrik. Kemudian selanjutnya saya berikan contoh superposisi ya. Jadi saya punya dua buah muatan, yang satu positif diletakkan pada sumbu 0,0 katakanlah ya. Jadi anggap sumbu X, yang ke sini anggap sumbu Y. Yang di titik 0,0 itu ada muatan Q1, kemudian di titik 0,3 ya, jadi sekitar 30 cm di sebelah kanan titik Q1 diletakkan muatan minus Q2 ya, minus Q2. Nah, kemudian ingin dikaji berapa medan listrik di titik P di sini nih ya. Di titik P. Tentu saja di titik P ini akan dipengaruhi oleh dua muatan ya, yang plus sama yang minus. Jadi kalau ditanya berapakah medan listrik dari Q1 atau disebut sebagai E1, tentu saja arahnya adalah ke arah atas sana. Karena ini positif. Kalau ini negatif, arahnya ke bawah. Jadi ini positif, arahnya keluar ke atas. Kemudian akibat E2, arahnya ke bawah. Sehingga otomatis E total adalah penjumlahan vektor. Vektor didapatkan E yang arahnya ke arah sini. Oke, begitu ya. Oke, jadi ini seperti penjumlahan vektor biasa saja. Kalau diskrit ya, seperti penjumlahan vektor biasa. Nah, kemudian kita kaji bagaimana medan listrik sebuah dipol ya. Sebuah dipol karena salah satu contoh kasusnya adalah dipol. Kita punya yang satu minus Q, yang satu plus Q. Yang satu minus Q, yang satu plus Q. Oke, jaraknya adalah 2A. Jarak kedua adalah 2A. Nah, ditinjau besarnya suatu medan di sembarang titik pada arah Y. Nah, pada arah Y ke atas ya, di mana garis Y ini adalah berada di tengah-tengah titik antara minus Q dan plus Q. Oke ya, barang titik di sini. Tentu saja kita bisa menjumlahkan secara vektor, kemudian ditentukan, kita dapatkan besarnya E adalah KP per Y kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Jadi kalian bisa hitung sendiri ya. Kalian bisa hitung sendiri karena simpel, hanya penjumlahan dipol saja. Nah, lalu kasusnya kalau Y itu sangat besar bila dibandingkan dengan 2A, ya, Y sama dengan besar dibandingkan dengan 2A, maka A ini bisa dianggap kecil ya, sehingga faktor yang mempengaruhi sebagai denominator ini hanya Y saja ya, Y kuadrat, Y pangkat 3, Y pangkat 3. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Oke, jadi kemudian ini ada contoh soal yang saya sebut sebagai 3 sejoli ya. Contoh soal 3 sejoli. Terdapat 3 muatan seperti gambar di samping. Muatan yang di titik 0,0 ini
adalah 5 nanokolom, kemudian pada 30 cm di sebelah kanannya ada muatan 6 nanokolom, kemudian 10 cm di bawah titik 0,0 ini ada muatan minus 3 nanokolom. Kemudian ditanyakan berapa E di 0,0 dan berapa F di muatan 5. Di muatan 5 berarti yang ada di sini di titik 0. Jadi yang pertama itu menghitung E di titik 0,0 di sini ini, dan berapa gaya di 5,0. Oke ya, bisa dihitung ya, kalau medan dari E dari sini itu berarti arahnya adalah ke arah kiri, kemudian yang dari minus 3 ini arahnya ke arah bawah, sehingga arahnya adalah ke arah sini ya, bedanya ke arah sini. Bisa kalian hitung sendiri ya dengan mudah. Kemudian kalau dihitung besarnya F di sini ya tentu saja seperti di minggu lalu ya, minggu sebelumnya itu F bisa dihitung dengan mudah ya, dengan perhitungan besarnya muatan di 5 nanokolom ini ya, sehingga cukup mudah mestinya buat kalian untuk menyelesaikan soal ini. Ini adalah jawabannya ya, seperti kita duga tadi adalah ke arah kiri bawah ya, hasilnya adalah ke arah kiri bawah. Dan untuk besarnya gaya itu juga bisa dihitung dengan mudah. Nah, mungkin yang diperlukan di sini itu perlu kehati-hatian. Karena apa? Karena ini kita menjumlahkan vektor ya, penjumlahan vektor. Jadi biasanya untuk penjumlahan vektor itu di dalam fisika kita harus menggunakan vektor arah ya, arahnya. Jadi arahnya bisa menggunakan I topi, J topi begitu, atau bisa menggunakan arah yang lain, atau X topi atau Y topi begitu. Nah, di sini di contoh di hasilnya ini digunakan I topi dan J topi. I topi, J topi, kalau ada K topi yang ke arah atas. Ya, jadi hasilnya adalah semacam ini. Ya, semacam ini berupa suatu vektor ya, berupa suatu vektor yang arah I dikurangi arah J ya, arah E. Kemudian demikian pula untuk gayanya ini juga merupakan vektor. Oke, kira-kira semacam ini jawaban soal 3 sejolinya. Kemudian ada soal lagi namanya 3 kurcaci ya. Yang ini tadi 3 sejoli, yang ini sekarang 3 kurcaci. Jadi sama seperti tadi, ada muatan 5 nanokolom di tengah, dan di tengah ada 3, kemudian di sebelah kiri ada minus 4 sejauh 50 cm, yang ke kanan ini sejauh 80 cm. Berapakah E pada posisi 2? Ya, pada posisi 2 berarti di seperempat di sini nih ya, pada sebelah ini berarti akibat dari 5 itu arahnya, akibat dari 5 itu ke kanan, akibat dari 3 itu ke kiri, akibat dari minus 4 ke kiri. Nah, kita jumlahkan. Nah, dalam hal ini, kalau dalam satu garis seperti ini, dan ditanyakan medan di garis yang sama, maka sebenarnya bisa kita jumlahkan secara skalar ya, karena arah vektornya tidak perlu lagi. Arah vektornya sama-sama ke arah I topi, ya, arah I topi. Nah, sehingga arahnya sudah tidak berpengaruh lagi. Tapi lain halnya kalau di soal yang B di sini tadi posisinya 0,2, jadi ke arah bawah di sini ya, ke arah bawah. Sorry, ini mungkin maksudnya 20 cm atau 0,2 ya. Kalau 2 itu berarti posisinya di sebelah kanan ini ya. Ya, mungkin ini 0,2 ya, 0,2. Mungkin seperti itu maksudnya. Kalau 2 kelihatannya kok terlalu jauh. Dan ini juga mestinya maksudnya 0,0.2 ya. Jadi 20 cm di bawah. Kita anggap seperti itu saja ya. Nah, ini kelihatannya masih keliru. Nah, di bawah sini berarti. Nah, kalau di bawah ini berarti kita harus menjumlahkan secara vektor. Karena untuk yang muatan ini arahnya ke bawah, muatan yang sebelah kanan ini arahnya ke kiri bawah, dan muatan yang biru ini ada arahnya ke kiri atas. Ke bawah, kiri atas. Nah, jadi jumlahnya adalah jumlah vektor. Di gambar, dijawab ya kira-kira semacam ini. Nanti kalian bisa
bisa lihat materinya, bisa dihitung-hitung sendiri, diutak-utak sendiri. Kalau ada sesuatu yang salah nanti disampaikan saya ya. Seperti saya sampaikan tadi, yang di A tadi itu penjumlahannya langsung ke arah I ya. Jadi outputnya bisa langsung didapatkan angka, tapi arahnya adalah arah I atau arah X. Tapi kalau yang B ini, nah ini apa namanya, arahnya masih jumlah vektor. Ya, masih jumlah vektor. Oke, nah kemudian kita mulai masuk ke apa namanya, pembagian. Jadi adanya muatan tunggal dan muatan kontinu atau muatan diskrit ya, yang nanti akan lari ke distribusi muatan kontinu. Untuk muatan tunggal seperti ini tadi, medan E-nya, kalau muatan diskrit adalah sigma tadi, jumlahan tadi. Nah, kalau distribusinya itu kontinu, kita bisa ambil satu elemen kecil dari muatan yang kontinu tadi. Misalkan saya punya kabel begini ya, kabel ini ya, kabel itu bisa saya ambil satu muatan kecil di sini yang saya sebutkan sebagai DQ begitu, DQ ya, DQ, sehingga saya bisa menghitung besarnya medan pada suatu titik dari muatan kecil tadi, DQ tadi. Nah, ini nanti yang akan membawa kita ke arah perhitungan kalau saya punya suatu material yang distribusi muatannya itu kontinu ya, distribusi muatannya kontinu ya, saya bisa mengambil satu muatan kecil-kecil di situ yang nanti saya jadikan muatan diskrit, ini saya jumlahkan satu persatu. Tadi arahnya adalah ke situ. Oke ya. Jadi kalau ya, muatan tunggal seperti itu ya, kalau muatan kontinu jadinya semacam ini. Satu muatan kecil ini dituliskan di sini DQ. Ya, kalau yang muatan tunggal menjadi DQ di sini nih, dan ini adalah DE0-nya. Kalau yang muatan kontinu adalah DQ di sini. Sehingga ini adalah apa namanya, jumlahan semua medan akibat banyak DQ atau potongan-potongan kecil muatan dari suatu benda bermuatan kontinu. Sehingga di sini kalau kontinu kita menggunakan integral ya. Kalau yang diskrit kita bisa menggunakan sigma, kalau kontinu integral. Tapi sebenarnya kalau DQ itu kita bisa hitung satu-satu, itu kita bisa juga menggunakan sigma ini atau jumlah diskrit. Tetapi di dalam fisika, karena DQ itu sesuatu yang sangat kecil berupa titik begitu ya, berupa titik yang distribusinya itu disebut sebagai kontinu, dia memiliki suatu persamaan apa namanya, volume atau persamaan luas begitu, sehingga menggunakan konsep integral lebih sederhana, karena DQ ini bisa jadi jumlahnya tak berhingga. Kalau di sini menghitung I dari 1 sampai tak berhingga jadi complicated ya, sehingga kita gunakan apa namanya, integral, distribusinya kontinu. Oke, nah di sini ada pertanyaan, berapakah DQ ya, berapakah DQ atau seberapa besar DQ itu tadi, seberapa besar muatan elemen kecil itu tadi ya. Nah kemudian kalau di dalam muatan garis ya, di mana rapat muatan garisnya adalah lambda, maka DQ adalah lambda dx, karena arahnya x ya. Nah, kemudian kalau di dalam distribusi atau koordinat kutub atau koordinat polar, DQ sama dengan lambda r dc ya, sudutnya. Oke. Jadi ini ada dua penjelasan DQ dalam koordinat kartesian dan koordinat polar. Seperti ini ya, saya turunkan, saya perlihatkan semuanya. Oke, jadi bisa ditinjau seperti ini. Jadi walaupun koordinat polar itu kadang-kadang perlu, terutama untuk apa namanya, kajian DQ yang lebih nyaman dalam polar, misalkan dalam bentuk bola atau disk begitu ya, yang bentuknya itu simetris dalam satu titik tertentu begitu ya, seperti tabung begitu, itu lebih mudah menggunakan koordinat polar. Kalau bendanya itu berupa kotak begitu, mungkin lebih nyaman menggunakan koordinat kartesian.
Tapi kedua koordinat tadi bisa dipakai, dan ini adalah definisi DQ dari kedua sistem koordinat untuk ketiga jenis material bermuatan homogen yang berupa garis, berupa luasan, dan berupa volume. Nah, ini adalah muatan berupa garis tadi ya, dari contoh ini yang berupa garis. Tak hingga itu berarti batangnya yang ke atas itu plus tak hingga, yang ke sini minus tak hingga. Panjang sekali. Diminta menghitung berapa besarnya E akibat dari suatu kawat ya, katakanlah kawat ya tak berhingga pada jarak X ya, pada jarak X. Dan tentu saja kita bisa memotong kecil menjadi DQ banyak sekali, dari plus tak hingga sampai minus tak hingga. Kita ambil satu DQ di sini, maka saya bisa mendapatkan variabel jaraknya ya, karena dari persamaan umum semacam ini kita harus tahu variabel jaraknya, besarnya jaraknya sama dengan X kuadrat per Y kuadrat, akarnya ya, square dari X kuadrat. Jadi ini jaraknya R di sini. R ini bervariasi karena kalau DQ-nya berubah ke atas, R-nya berubah. DQ-nya berpindah ke bawah, R-nya juga berubah. Oke ya. Jadi kita selesaikan persamaan ini untuk Y ya, Y yang dari plus tak berhingga sampai minus tak berhingga. Karena ini X-nya konstan. Ya, jadi R bisa dinyatakan dengan Y nantinya. Oke. Jadi kalau kita lihat satu elemen dx di sini nih tadi, dalam elemen DQ di sini tadi ya, atau kita sebut sebagai potongan dy dalam satu potong DQ tadi besarnya muatannya, kalau dy ini panjangnya ya, panjang potongan kecil dari kabel ya, kita akan mendapatkan DE ke arah sana yang bisa di split ya, atau diubah menjadi komponen-komponennya, jadi DEX dan DEY ya, DEX dan DEY. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana DEY yang ada di sini, DEY yang ada di sini sebenarnya kalau kita lihat, kalau muatan DQ-nya itu ada di sini, itu DEY-nya ke arah sana. Tapi kalau DQ-nya itu saya pada saat menghitung pada minus Y di sini nih, jadi ini dari 0 ke Y, ini ke minus Y di sini nih ya, misalkan DQ-nya itu DEY-nya ke arah atas dan besarnya sama. Nah, itu berarti saling menghilangkan. Ya. Jadi DEY-nya akan saling hilang. Untuk setiap elemen DQ di sini yang di atas dan di bawah. Itu DEY-nya yang kalau yang di atas tadi arahnya ke bawah, kalau yang di bawah sini arahnya ke atas, dan besarnya sama. Karena posisi Y dan minus Y-nya sama. Posisinya, jaraknya terhadap garis horizontal sumbu X ini itu sama. Ya, terhadap sumbu X ini sama. Nah, dengan demikian DEY ini saling menghilangkan. Sehingga dalam hal ini kita hanya menghitung DEX saja. Oke ya, jadi kira-kira seperti ini. Di sini tertulis bahwa komponen Y hapus karena simetri. Ya, sehingga yang kita hitung adalah DEX saja. Arah X saja. Ya, DE kita bisa dapatkan perumusan semacam itu ya. Jadi R kuadrat cosinus theta. Kemudian kita turunkan dalam bentuk persamaan dalam komponen kartesian seperti persamaan yang saya sebutkan di atas tadi. Kita bisa dapatkan bahwasanya E itu sama dengan 2K lambda per X. Jadi ini bisa dihafalkan saja. Jadi besarnya medan daripada suatu jarak X dari suatu kabel atau kawat homogen yang vertikal pada jarak X, besarnya medan pada jarak X itu sama dengan 2K lambda per X. Ya, 2K lambda per X. Oke, ini bisa kita gunakan untuk kasus tambahan ya. Misalkan nanti saya pengen menghitung suatu luasan plat gitu. Nah, plat itu kita coba punya
batang-batang begini bisa saya anggap sebagai suatu batang-batang yang saya susun. Oke ya, jadi ini bisa dihafalkan, tetapi kalau tidak mau menghafalkan ya bisa dikaji dari awal. Kemudian kalau muatan berbentuk cincin itu kira-kira semacam ini, kita bisa melihat cincin ya, cincin seperti ini dari yang punya diameter A dan pengen dihitung berapa besarnya medan pada jarak X dari pusat cincin. Berapa besarnya medan dari pusat cincin. Saya bisa menggambarkan adalah DE seperti ini, arahnya semacam ini. Nah, di sini di dalam satu lingkaran cincin ini itu dipotong-potong DS-nya menjadi DS ya, dipotong-potong. Ya, di mana DS ini kalau dalam suatu cincin bisa kita nyatakan sebagai jari-jari dikalikan DC. Ya. DC ya, besarnya sudut di sini. Ya. Ya, jadi yang bergerak sudutnya jari-jari tetap atau panjangnya kurvatur ya, panjangnya segmen dari suatu lingkaran. Oke. Nah, tentu saja seperti tadi kita bisa pecah menjadi komponen X dan komponen Y. Tentu saja yang komponen Y itu akan hapus karena simetri. Kita bisa lihat ya, kalau pada posisi DQ-nya ini di atas, itu EY-nya, DEY-nya ke arah bawah. Tapi pada saat DQ-nya ini ada di bawah, maka DEY-nya arahnya ke atas. Sehingga simetri juga bisa dihapus. Besarnya sama ya, karena besarnya sama seperti yang kawat tadi. Nah, dari sini kita bisa terus turunkan persamaan seperti ini, hampir mirip dengan yang kawat tadi. Kita integralkan DC-nya ini dari 0 sampai 2pi ya, karena satu lingkaran penuh itu 2pi, 360 derajat, sehingga kita bisa mendapatkan besarnya medan listrik dari suatu muatan berbentuk cincin pada jarak dari titik tengah cincin tadi sejauh X adalah KQX per X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ya. Jadi kita bisa menghitung besarnya medan akibat cincin pada titik X, khusus di sini ya. Kalau titiknya itu saya geser ke atas lagi di sini, hitungannya jadi beda. Mungkin kalian kalau tertarik bisa mencoba menghitung kalau titiknya ini saya bawa ke atas ini, berapakah besarnya medan E ya. Kalau di atas ini itu DEY-nya tidak bisa kita hapus ya, tidak bisa kita hapus karena atas dan bawah ini tidak saling menghilangkan. Oke, bagian tertarik bisa menghitung sendiri ya. Oke, nah khusus untuk muatan yang bentuknya cincin, jika X itu sangat jauh dari R itu dari jari, R besar dari jari. Jika X itu posisinya sangat besar begitu ya, jadi posisi ini dari sangat jauh ya, sehingga X itu sangat besar dibandingkan dengan A di sini ya. Nah, itu bisa kita asumsikan bahwasanya muatan cincin tadi bentuknya titik saja, bentuknya satu titik saja ya, bentuknya satu titik saja. Nah, X-nya jauh lebih besar daripada R. Nah, di sini tinggal X pangkat 3 ya, X pangkat 3 yang ini atas X tadi dicoret, jadi kaki per X kuadrat. Oke, seperti ini, kaki per X kuadrat ya, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian kalau saya punya muatan bentuknya disk ya, untuk muatan bentuknya disk itu kita tidak perlu mengambil elemen kecil berupa DQ lagi, tapi elemen kecil DQ-nya itu berupa cincin. Kenapa? Karena kita sudah menghitung sebelumnya yang ini ya, kita menghitung cincin, kita sudah menghitung cincin dan besarnya adalah ini. Maka ini nanti kita gunakan untuk menghitung dalam satu disk. Jadi kita anggap ada suatu disk dengan jari-jari disknya adalah R. Kita ambil satu elemen DQ berupa cincin yang jari-jarinya adalah R kecil.
kita tetap menghitung pada jarak X, di mana ada itu adalah dari satu cincin tadi didapatkan DE-nya, di mana E untuk cincin kita tahu dari depan tadi seperti ini ya. Jadi kita bisa menghitung saja apa namanya dari satu cincin dengan cincin tadi R-nya tentu saja bergerak ya, mulai dari 0 sampai R besar. Jadi integral dari 0 sampai R besar. Oke ya, jadi seperti dari 0 sampai R besar ya. Kita hitung dengan integral tadi, kita akan mendapatkan besarnya apa namanya muatan besarnya medan dari suatu titik berjarak X dari pusat cakram itu adalah K sigma 2pi 1 minus X per akar X kuadrat plus R kuadrat, seperti persamaan di sini. Jadi di sini kita bisa membayangkan caranya menghitung ya, caranya menghitung untuk kasus-kasus yang lebih kompleks dengan menggunakan kasus-kasus sederhana yang ada sebelumnya. Oke ya. Nah, kemudian kalau platnya itu sangat besar, jadi R-nya itu sangat besar. Ya, R itu sangat besar bila dibandingkan dengan dx, dengan X ya, dengan jarak X-nya, jadi platnya itu sangat besar gitu ya, tak berhingga katakanlah. Maka dari persamaan yang sebelumnya ini tadi, itu R-nya menjadi sangat besar. Jadi besar sekali, sehingga X bagi sangat besar ini bisa kita abaikan. Sehingga persamaannya yang di depan ini saja. Jadi kita hanya mendapatkan sigma per 2i epsilon 0. Ya. Epsilon 0 ini didapatkan muncul karena ada K di sini ya. K itu sama dengan 4pi epsilon 0. Sehingga persamaan akhirnya sebenarnya ini K sigma 2pi saja. Tapi K ini sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya, kita bisa tulis semacam. Ini itu untuk mempermudah karena pi-nya bisa dihapus ya. Pi-nya bisa dihilangkan. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya adalah sigma per 2 epsilon 0. Lebih ringkas. Oke, kira-kira semacam ini ya. Nah, kalau X-nya itu sangat jauh, sangat besar dibandingkan dengan R, tentu saja kita akan mendapatkan titik saja. Ya, jadi kalau sangat jauh, bentuknya apapun cakram tadi kita akan menganggapnya sebagai suatu titik. Jadi kita akan dapatkan besarnya E di titik yang sangat jauh dari cakram adalah kaki per X kuadrat. Oke, kira-kira semacam ini ya. Dan kemudian kalau kita punya kapasitor yang platnya sejajar, kapasitor platnya sejajar, ini plat yang pertama segitu itu gedenya ya, plus Q. Kemudian yang plus kapasitor yang kedua adalah minus Q. Kalau ini kita anggap besar begitu, plat besar begitu, itu kita bisa menggambarkan medan listriknya adalah ke arah yang medan listrik akibat yang merah tadi, yang di ujung sini itu arahnya masuk, ini juga masuk, tapi di sini juga masuk, dari sekitar sini itu arahnya masuk, sekitar sini arahnya masuk, sini arahnya masuk. Tapi yang biru ini itu yang arah atas itu keluar, yang tengah itu keluar, yang bawah ini juga keluar. Jadi yang tengah ini ke arah bawah, yang bawah ke arah bawah, yang atas ke arah atas. Nah, ini penting sekali ya untuk melihat apa namanya arah dari medan ini, karena ini nanti bisa kita gunakan sebagai intuisi menghitung medan akibat dua atau lebih muatan yang bentuknya bermacam-macam. Oke ya, jadi kita tadi sudah tahu kalau ukurannya sangat besar, E-nya adalah sigma 2 epsilon 0 pada jarak tertentu ya, atau bisa dikatakan Q-nya ini sangat besar, platnya sangat besar ya, platnya sangat besar, besarnya adalah sigma 2 epsilon 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan dari kondisi ini ternyata besarnya medan yang di atas di sini ini, karena yang satu arahnya ke sana, yang satu arahnya ke sana, itu bisa menjadi saling menghilangkan ya, saling menghilangkan. Kenapa saling menghilangkan? Karena besarnya sama, besarnya ini. Oke, sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dimanapun ya, dimanapun. Sehingga pada posisi di atas ini yang biru ini adalah
E yang bawah ini juga E yang besarnya sama karena saling berlawanan sehingga saling menghilangkan. Kalau yang tengah ini itu dua kalinya karena yang satu yang satu arahnya ke bawah, yang kedua juga arahnya ke bawah. Jadi saling menjumlahkan. Jadi sigma per 2 epsilon 0 ditambah sigma per 2 epsilon 0. Yang bawah ini saling berkebalikan sehingga saling menghilangkan. Jadi tanpa menghitung kita bisa langsung dengan mudah mendapatkan hasilnya. Oke, jadi dari kondisi ini kita bisa dapatkan yang di atas ini medannya adalah 0, di tengah itu ada, dan di bawah adalah 0. Nah dari sini kita bisa dapatkan kenyataan bahwasanya kalau saya punya suatu plat dari kapasitor biasanya ya, plat sejajar begini, itu ternyata medannya hanya ada di dalamnya saja. Medan ada di dalamnya saja. Medan di luar itu sama dengan 0. Ya, medan di luar itu sama dengan 0. Tentu saja dengan asumsi platnya luasnya tak berhingga. Oke ya. Nah, jadi semacam ini kita bisa menggambarkan hanya di dalam ini saja. Ya, dengan asumsi platnya tak berhingga. Atau kita bisa mengambil satu elemen kecil di plat di tengah dari suatu plat yang luas. Oke ya, kira-kira semacam ini maksud dari slide ini. Nah, kemudian kita bisa melihat lebih detail kalau saya pasang sebuah partikel bermuatan di tengah kapasitor tadi. Bagaimana kalau saya pasang partikel bermuatan di tengah kapasitor? Oke ya, jadi kita bisa kaji dari sisi gayanya ya, dari sisi gaya. Menggunakan Newton, di sini masih menggunakan Newton. F sama dengan M kali A, karena di sini tadi kita bisa dapatkan F sama dengan Q kalikan E, sehingga F Q sekalian E sama dengan M kali A, atau percepatannya adalah QE per M. Ya, percepatannya adalah QE per M. Nah, dari sini kita mendapatkan pernyataan bahwasanya kalau saya taruh muatan di sini ini, maka muatan tadi akan dari diam dia akan mengalami percepatan, akan dipercepat sebesar QE per M. Ya, dia akan dipercepat sebesar QE per M. Dia akan dipercepat sebesar QE per M. Oke, ya, di mana E tadi sudah clear ya, E untuk di tengah tadi besarnya adalah sigma per epsilon 0. Oke. Nah, karena benda tadi dipercepat, maka kita bisa menggunakan gerak yang dipercepat ya. Gerak yang dipercepat kita bisa menggunakan persamaan mekanika dulu, fisika dasar 1, sehingga kita bisa mendapatkan besarnya nilai Vx ya, kecepatannya ya, kecepatan arah x-nya kira-kira segitu. Sehingga kalau saya punya posisi x di sini ini pada arah x berapa gitu dari salah satu plat, maka saya bisa menghitung kecepatan pada posisi x ya, yang besarnya adalah akar 2 E dari E besar dibagi M. Sebentar, ini kok ada E, ini Q kelihatannya ya. Oke, ini nanti saya cek ulang, ini kok ada E di sini. Mungkin salah. Oke, jadi intinya kita bisa menghitung besarnya kecepatan di situ yang merupakan fungsi X ya. Kita tinggal memasukkan di sini tadi ke dalam A ini, kita bisa mendapatkan V pada arah X ya. Ya, dengan mudah kita bisa. Dengan asumsi V0-nya diam, dari posisi diam. Diam, jika V0-nya adalah 0. X minus X0 sama dengan X ya. A-nya diganti dengan ini, dengan QE per M ya. Simple ini mungkin ini Q besarnya. Jadi salah ini tulis E ya. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini saya sebut sebagai contoh soal unik 1 ya. Seperti kasus sebelumnya tadi, saya punya sebuah proton yang dipercepat. Proton yang dipercepat dari kondisi diam yang berada pada medan listrik sebesar 500 Newton per kolom.
Pada suatu saat kemudian kecepatannya adalah 2,5 kali 10⁻⁶ meter per sekon. Ya, kemudian ditanya berapa percepatan proton tersebut, berapa waktu proton mencapai kecepatan tersebut, seberapa jauh proton bergerak, berapa energi kinetik. Semuanya bisa dihitung ya dengan mendapatkan nilai-nilai di atas ini tadi dari persamaan. Silahkan dicoba diutak-utak sendiri ya. Oke. Ini jawaban tadi bisa dilihat sendiri. Kemudian ini ada aplikasi soal yang yang seperti sebelumnya tadi yang digunakan di CRT ya. Di CRT juga seperti itu. Di CRT ini ternyata kita bisa membelokkan partikel yang berupa muatan tadi, bisa proton, tergantung yang dibutuhkan ya di dalam CRT tadi. Elektron kelihatannya ya. Bisa kita belokkan dengan cara semacam ini. Ya, dengan cara semacam ini, dengan cara mengubah-ubah besarnya bisa besarnya Q di situ atau bisa jaraknya, ya kita bisa mendapatkan percepatan yang berbeda-beda, arah posisi beloknya bisa diperhitungkan. Nah, dengan demikian bisa diarahkan kemana begitu ya. Yang ini yang digunakan untuk CRT pada zaman dulu. Jadi kita bisa membelokkan muatan ke arah yang kita suka. Oke, kira-kira semacam ini dulu yang bisa saya sampaikan di medan listrik ya, karena setelah ini adalah materi tentang flux listrik. Oke, demikian kita lanjutkan pada kuliah selanjutnya. Oke, terima kasih.